Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua kelas 11? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan. Nah, ada beberapa tips yang ingin Ibu sampaikan dalam memulai sebuah usaha atau sebuah bisnis. Yang pertama adalah Ibu ingin menyampaikan setiap orang pasti punya hobi atau punya kesukaan sendiri-sendiri atau masing-masing. Yang pertama itu kamu tentukan hobi kamu itu apa. Misal hobi saya main handphone Bu tiap hari. Hari ini di zaman canggih seperti saat ini tidak ada yang tidak butuh handphone. Meskipun ada di beberapa mungkin teman-teman kita atau saudara kita yang benar-benar tidak menggunakan handphone, tapi kita fokus sama yang pegang handphone. Kalian punya handphone, mau makan pakai handphone bisa, pesannya GoFood. Mau pergi ke swalayan atau mau pergi ke rumah sakit, pesannya handphone atau pesan taksi online atau ojek online. Kemudian hobi itu bisa kamu kembangkan karena seseorang biasanya akan menemukan bakat dia atau peluang usaha dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Misal hobi saya main handphone, oke sip, kita ambil penggunaan handphone. Bisa menghasilkan uang nggak handphone itu sebenarnya? Jawabannya adalah bisa, cuman kamu mau atau tidak gitu. Terkadang orang banyak gengsi ketika memulai sebuah usaha, pas hanya sekedar pasang iklan saja di story WA, itu kadang kita malu ya, karena dia jualan dan sebagainya, dikira kita itu kebanyakan dari mereka yang sudah menjalankan bisnis ya, termasuk saya sendiri juga sudah menjalankan bisnis. Awalnya memang begitu, malu dan gimana ya, seolah-olah kita tuh kayak orang nggak punya duit gitu. Orang jualan itu seolah-olah kayak nggak punya duit. Jangan salah, orang jualan kalau kalian cek atau kalian survei saja di berbagai situs online, Facebook katakanlah, mereka yang berjualan itu bukan karena nggak punya duit, tapi mereka itu justru memanfaatkan waktu serta memanfaatkan handphone, kuota mereka. Banyak di pinggir jalan sekarang yang menjajakan jajanannya itu menggunakan mobil dengan kap mobil di belakang itu ya dibuka. Nah, isinya itu banyak bermacam-macam. Mobil kap dibuka itu bisa berjualan, ibu-ibu berjualan minuman, makanan, sampai alat-alat atau kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah turunin gengsi kamu. Kalau suruh dihilangin mungkin kita nggak bisa ya. Saya juga dulu gitu. Awal saat saya mau mulai bisnis atau memulai sebuah usaha itu malu gitu ya sama teman, sama saudara, seolah kita tuh kayak nggak punya uang gitu. Tapi lama-kelamaan saya beraniin diri. Saya tentukan kita buat mental sendiri. Artinya gini, nggak selamanya orang jualan itu nggak punya duit. Jangan salah. Justru dari jualan itu justru uang kita itu mengalir. Oke, itu sambil berjalan nanti ya. Nah, tips yang pertama adalah hobi. Apa yang kita kerjakan biasanya itu kita karena kita senang gitu ya. Nah, kalau udah senang ngejalaninnya, kemudian tentukan passion. Kalau kamu punya passion, punya hobi, yuk dikembangin. Hobi gambar, hobi masak, jangan salah. Bisnis kuliner itu paling laris di tren saat ini. Boleh kalian survei di sekitar rumah atau tempat tinggal kalian, itu pasti banyak orang-orang yang menjajakan masakannya. Kemudian yang kedua adalah hubungkan hobi kalian atau peluang usaha kalian itu dengan manfaat. Orang itu dapat apa gitu kalau dia beli barang kita. Kalau dia beli pensil misalnya, oh berarti dia bisa buat nulis untuk kebutuhan kantor, sekolah dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang ringan ya. Dihubungin, ada nggak manfaatnya? Kemudian yang ketiga, fokus. Orang bisnis kalau mau punya usaha itu harus fokus. Kemudian apalagi fokus. Yang ketiga, fokus. Jangan bisnis yang satu belum ibaratnya apa ya, omsetnya belum kelihatan, kalau udah pindah lagi, karena ini niat jalanin bisnis itu nggak sehari jadi, beda. Ingat kata Bob, pesannya Bapak almarhum Bob Sadino, bisnis apa yang bagus? Orang kan selalu nanya bisnis apa yang bagus ya, yang laku, yang pokoknya
pokoknya dapat duitnya cepet dan lain sebagainya. Ngepet kali cepet ya, nggak mungkin. Kemudian kata Bob Sadino jawabnya apa? Bisnis yang dijalankan, bukan yang ditanyakan. Semakin kamu nanya, hari ini kamu nanya, besok nanya, nggak akan jalan bisnisnya. Tapi kalau kita jalanin sambil jalan, oh kita jadi tahu kesulitannya, hambatannya, kelemahan bisnis kita itu apa. Itu akan semakin tahu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya juga sudah mempunyai sebuah usaha dan menjalankannya. Nah, kemudian yang ketiga tadi fokus, yang keempat adalah fokus kepada solusi. Solusi itu apa sih? Penyelesaian. Ketika saya menciptakan, terserah ya, kalian mau menciptakan atau kalian mau jadi reseller atau kalian mau jadi dropship atau kalian mau jadi apa yang cuma ngambil barang nyetoknya sedikit, apapun namanya itu, mau reseller, mau dropship, mau jualan makanan ala kadarnya. Penyelesaiannya untuk orang yang beli ke kita itu apa? Misal, apakah dia nggak kelaparan atau dia praktis? Zaman sekarang orang nggak mau ribet, maunya yang praktis aja. Udah gitu maunya makanannya yang sehat biasanya, nggak mau yang pakai mecin. Kalau kalian hobi menggambar, hobi main handphone itu kan ngabisin kuota. Daripada ngabisin kuota hobi kalian main handphone, mending dipakai buat posting aja, posting gambar. Kalau saya iya, handphone saya pakai sebagai sarana toko saya sendiri. Toko saya itu bukan oh iya, ada set sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Ada 3 jenis versi penjualan ya. Cara kita menjajakan dagangan kita. Apa saja? Yang pertama offline, yang kedua online, yang ketiga adalah by phone. Kalau offline, di sekitar rumah tempat tinggal kalian mungkin ada rumah sakit ya, kemudian ada warung kelontong, ada ada minimarket. Nah, yang kurang lebih seperti itu offline. Dia buka tokonya ada nyata. Tapi kalau online bukan berarti barangnya nggak ada ya, barangnya nyata ada. Tapi yang kita posting adalah gambar, berupa gambar. Kita mau jualan bakso ada gambarnya, jualan baju ada gambarnya. Nah, gambar ini yang sekarang ini kita itu ibaratnya jualan gambar, tapi bisa memiliki nilai jual. Bahkan ini juga ada tekniknya ya, kita harus pakai sebuah aplikasi. Nah, itu nanti seiring berjalannya waktu saya akan ajarkan. Kemudian mau reseller, mau apapun, mau dropship, silakan ya. Kalian ambil peluang itu, mau offline, online, by phone, silakan. Nah, kalau yang saya terapkan adalah online. Kenapa? Karena itu paling cepat. Hari gini kita punya produk gitu ya, atau kita jual produk orang, reseller gitu ya namanya, atau dropship. Tapi kalian nggak memasukkannya atau nggak kalian upload di sosial media seperti Google Business, nggak masuk Google ya, susah lakunya. Bukan susah sih, tapi offline di zaman sekarang ini orang itu kebanyakan main handphone, pengennya serba ada. Beli tiket aja kan pakai handphone gitu ya, harus masuk. Guna optimalisasikan media online kalian, media sosial. Itu tadi yang pertama yang tadi saya bahas di awal, kalian harus menurunkan gengsi. Kalau suruh buang nggak mungkin, karena dulu saya ketika awal memulai bisnis juga begitu, gengsi, malu ditanya, ditolak ya, kita menawarin kita ditolak, itu juga sebuah mental ya, penolakan itu. Tapi terus sampai situ kita nggak boleh terus langsung begini begitu dan lain sebagainya. Harus be positive thinking, tetap berpikir positif. Nah, kemudian yang saya terapkan adalah melalui bukan produk saya sendiri. Kalau kita bikin sebuah produk sendiri, karena saya orangnya simple, nggak mau ribet. Kalau saya memang hobi masak, tapi saya nggak menjual masakan saya gitu, karena saya orangnya nggak mau ribet, nggak mau rugi gitu ya, intinya gitu ya, nggak mau rugi. Kemudian nggak mau yang kalau nggak habis itu barang bagaimana, itu kan kita harus mikirin lagi. Kalau kita membuat sebuah produk, tapi saya ini nggak ngambil produk orang, sama dengan reseller gitu. Jadi cari yang kalian cari yang lagi laris di tengah-tengah pandemik saat ini. Kemudian yang tidak basi kalau bisa, tahan lama.
Itu untuk pemula sebaiknya seperti itu. Jangan yang cepat basi, jadi repot nanti ya kalian. Nah, kemudian optimalisasikan online, tentukan produknya, misal produk yang tentukan dulu pasarnya, kemudian produknya kalian mau jualan apa. Kemudian yang pertama jangan lupa tetap menurunkan gengsi. Kemudian yang kelima, solusinya adalah solusi pemasaran atau solusi marketing. Ada 4P. 4P itu yang pertama adalah price. Price itu harga. Barang mahal, murah itu relatif. Murah kalau manfaatnya saya sering ya beli barang itu tergiur karena murahnya. Beberapa kali itu saya temukan, entah mulai dari jilbab, model-model baju, gamis dan lain sebagainya. Memang yang murah itu kurang begitu nyaman gitu dipakai. Mahal murah itu relatif. Yang penting manfaatnya buat orang lain, dia dapat apa gitu. Dan usahakan jualan kalian itu meskipun mahal, agak ada mereknya, tapi setidaknya dikenal oleh banyak orang ya. Kemudian itu price. Yang kedua adalah place. Place itu tempat. Tempatnya ada offline, online, dan by phone tadi ya. Kemudian produk. Yang ketiga produk. Barangnya ada nggak? Buktinya ada nggak nyatanya? Misal kita menjualan botol minum gitu ya, contoh seperti kayak gini. Mereknya Tupperware. Kalau Tupperware kan memang terkenal ya, dia memang nggak mahal, lebih mahal malah bisa 3 kali lipat harga botol biasa. Tapi ketika saat diminum di botolnya ini ya, nempel di mulut itu memang rasanya berbeda. Cobain aja. Kalau pakai botol-botol yang bukan bermerek Tupperware pasti akan berbeda. Ya harga mahal murah itu relatif lah ya. Kemudian yang terakhir adalah promotion. Promotion itu tadi tempat promosinya di mana? Kembali lagi ke price tadi, harga, place tempat. Kemudian yang ketiga barangnya, produk. Yang keempat adalah promotion. Promosinya tempatnya di mana? Mau di offline kah? Mau di online atau by phone? Kalau by phone biasanya kita teleponin satu-satu calon customer kita. Kayak sales aja gitu, banyak ya sales bank, sales motor atau dan lain sebagainya, atau produk yang lain. Kita sering suka diteleponin gitu ya, kartu kredit itu suka kan ya, kayak gitu. Itu kalau by phone, promotion by phone. Nah, kemudian setelah kita mengetahui 4P marketing ya, pemasarannya, harga, place, harga, tempat, produknya, sama promosinya. Kalau kita sudah dapat ke 4-4-nya itu, tinggal yang terakhir adalah action. Menjalankan sebuah usaha itu harus action. Kalau nggak action, cuman dengar begini, kalau kita hanya tahu teorinya, ya udah kita hanya sebatas tahu, kita nggak akan tahu kendalanya apa gitu ya. Kemudian masalahnya, yang terpenting adalah cara menyelesaikan permasalahannya. Itu kita harus banyak belajar dan berbesar hati. Biasanya kita akan tahu cara penyelesaiannya melalui tindakan itu tadi, melalui action. Oke? Demikian video saya untuk PKK hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.